Perkenalkan, nama saya Esriana Lomban Tobing dari jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah Sejarah Afrika. Afrika pada masa praaksara hingga zaman peradaban Mesir kuno. Masa praaksara di Afrika ditandai dengan belum dikenalnya sistem tulisan serta ketergantungan manusia terhadap alam sebagai sumber utama kehidupan. Berdasarkan penemuan arkeologis di wilayah Afrika Timur, seperti di lembah di Dufai, Tanzania, dan Danau Turkana, Kenya, ditemukannya sebuah fosil manusia purba seperti Australopithecus afrensis, Homo habilis, dan Homo erectus yang menunjukkan bahwa Afrika merupakan tempat pertama berkembangnya manusia-manusia purba. Mereka hidup secara nomaden dengan berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan dan sumber air kehidupan yang ada di sana. Kehidupan masyarakat praaksara di Afrika sangat bergantung pada kegiatan berburu, meramu, dan kemudian berkembang menjadi bercocok tanam. Adapun kebudayaan praaksara di Afrika. Kebudayaan praaksara di Afrika ini sangat beragam, mencerminkan kondisi lingkungan dan kemampuan adaptasi manusia purba di berbagai wilayah. Salah satu bukti yaitu perkembangan kebudayaan praaksara di Afrika dapat dilihat dari peninggalan arkeologis berupa alat batu di Old Dufai, George, dan lukisan dinding di gua-gua kawasan Sahara serta Afrika Selatan. Lukisan-lukisan ini menggambarkan kegiatan berburu, ritual keagamaan, dan hubungan manusia dengan alam yang menunjukkan adanya kehidupan sosial dan kepercayaan spiritual. Hal ini menandakan bahwa manusia Afrika pada masa praaksara telah memiliki kemampuan berpikir seperti simbolik dan estetika yang sangat tinggi. Meskipun begitu, masyarakat praaksara Afrika telah memiliki sistem kepercayaan terhadap kekuatan alam dan roh nenek moyang yang diyakini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari yang ada di sana. Selain itu, kebudayaan praaksara di Afrika menunjukkan adanya hubungan antar wilayah. Bukti perdagangan awal ditemukan dari artefak batu dan logam yang tidak berasal di wilayah tempat ditemukannya benda-benda tersebut. Lalu, peradaban Mesir kuno berkembang di sepanjang Sungai Nil yang membentang dari Mesir Hulu di selatan hingga Mesir Hilir di utara. Sungai Nil memiliki peran penting dalam membentuk sistem kehidupan masyarakat Mesir, karena setiap tahun Sungai Nil meluap dan meninggalkan endapan lumpur yang subur yang sangat baik untuk pertanian. Hal ini membuat Mesir kuno sering disebut sebagai hadiah Sungai Nil atau Kementerian Pendidikan. Mesir kuno mulai terbentuk sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, ketika Raja Manes menyatukan Mesir Hulu dan Hilir menjadi satu kerajaan. Pemerintahan Firaun dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi, sehingga struktur sosial dan politik sangat hierarkis. Masyarakat Mesir ini mengenal sistem tulisan hierografi yang digunakan untuk mencatat kegiatan ekonomi, hukum, keagamaan, dan sejarah
Inovasi lainnya termasuk pengembangan sistem irigasi, teknik arsitektur, monumental, serta ilmu pengetahuan seperti astronomi dan kedokteran. Kepercayaan masyarakat Mesir terhadap kehidupan setelah mati mendorong mereka menciptakan sistem mumifikasi yang kita kenal sekarang itu mumi untuk melestarikan jasad raja dan bangsawan. Selain itu, seni dan sastra berkembang pesat, menggambarkan nilai religius dan sosial masyarakat. Hubungan dagang Mesir dengan wilayah Nubia, Timur Tengah, dan Afrika Timur menunjukkan bahwa peradaban ini telah berinteraksi secara luas dan menjadi pusat pengaruh budaya di kawasan Afrika dan dunia kuno.